Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Rosiani dari penerbitan 4B dengan NIM 183100662. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai jurnalistik bencana. Oke, mulai dari slide yang pertama, apa itu jurnalistik bencana? Di sini saya mengambil 4 poin besar, yaitu ada berita, informasi, peristiwa, dan keadaan alam. Berikut lengkapnya. Yang pertama ada berita. Berita adalah informasi baru atau informasi mengenai sesuatu yang sedang terjadi. Disajikan melalui media cetak, siaran, internet, atau dari mulut ke mulut kepada orang ketiga atau orang banyak. Nah, berita di sini itu ada bermacam-macam. Ada berita yang bisa disajikan melalui media cetak seperti koran, majalah, buku, dan lain-lain. Sedangkan berita yang dicetak melalui media sosial itu ada artikel, biasa kita sebut sebagai berita online, dan ada juga berita yang disajikan dalam televisi atau radio. Oke, yang selanjutnya itu ada pengertian dari informasi. Informasi adalah pesan berupa ucapan atau ekspresi atau kumpulan pesan yang terdiri dari order, sequence, atau simbol yang bermakna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan. Jadi, informasi ini adalah kumpulan pesan yang ingin disampaikan ke orang lain yang berupa kumpulan-kumpulan simbol atau ekspresi atau ucapan atau berupa tulisan yang dapat memberikan seseorang informasi apa yang dicari dan apa yang ingin ditanyakan. Oke, poin selanjutnya itu adalah peristiwa. Di sini peristiwa saya membaginya menjadi dua, yaitu ada peristiwa alam dan peristiwa yang diakibatkan oleh manusia. Untuk peristiwa alam, di sini ada bencana alam. Bencana alam adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Peristiwa alam dapat berupa banjir, letusan gunung Merapi, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, badai salju, kekeringan, hujan es, gelombang panas, badai tropis, tornado, kebakaran liar, dan wabah penyakit. Sedangkan untuk peristiwa yang disebabkan oleh manusia adalah kejadian atau peristiwa yang disebabkan oleh ulah manusia seperti halnya pembunuhan, pelecehan, perampokan, dan tindak pidana yang merugikan orang lain. Oke, next slide. Di sini ada pengertian secara umum apa itu jurnalistik bencana. Jurnalistik bencana adalah bagaimana sebuah media menyajikan berita yang hasil liputannya berdasarkan dengan bencana yang telah terjadi. Misalnya bencana alam atau bencana yang berasal dari perbuatan manusia dan oknum yang tidak bertanggung jawab. Biasanya kita menemui jurnalistik bencana ini adalah di berita. Berita yang biasa kita lihat sehari-hari di televisi, misalnya telah terjadi gempa bumi dengan kekuatan 5-6 skala Richter yang mengakibatkan kerusakan dan lain sebagainya, itu termasuk dalam jurnalistik bencana. Tentunya jurnalistik bencana ini berdasarkan dengan fakta dan data yang akurat, berdasarkan dengan saksi dan juga para ahli yang menyatakan bahwa itu adalah sebuah bencana yang diakibatkan oleh alam. Oke, yang selanjutnya di sini ada contoh berita bencana diambil dari liputan6.com bertepatan di Garut. Di sini adalah akses jalan raya di Garut, Jawa Barat terganggu akibat bongkahan batu besar material yang berdasarkan di sini informasinya adalah longsor yang menutupi salah satu akses utama ke wilayah Garut bagian selatan. Senin tanggal 2 bulan 3 2020. Tercatat dalam sepekan terakhir 2 longsoran dengan material yang lumayan besar dan berlumpur itu kembali menutup akses lintasan di kawasan itu. Di sini juga ada gambarnya. Di sini juga saya ambil gambar dari liputan6.com. Di sini terdapat bongkahan batu yang sangat besar, itu merupakan suatu bencana, itu bencana longsor. Ini termasuk dalam contoh berita bencana atau jurnalistik bencana. Oke, next di sini ada penyajian jurnalistik. Yang pertama ada breaking news, yang kedua ada bentuk artikel.
Biasanya, jurnalistik bencana ada di breaking news pada setiap berita, karena bencana harus segera diberitakan kepada khalayak umum agar meningkatkan kewaspadaan dan mencegah banyaknya korban berjatuhan atau kerugian lain yang dapat merugikan orang lain. Seperti pada contohnya bencana alam berupa banjir yang beberapa minggu kemarin sempat terjadi di daerah Jakarta dan seterusnya. Di situ kita juga diberitakan segera agar turun himbauan kepada masyarakat yang terancam dan dapat melakukan evakuasi dan pencegahan dini agar tidak terjadi kejadian buruk yang tidak diinginkan. Begitulah fungsi jurnalistik bencana. Selain memberikan pemberitaan jurnalis, dia juga meliput langsung ke dalam lokasi bencana. Makanya seorang jurnalis itu harus seorang yang berani dalam menghadapi segala situasi, seperti contohnya bencana alam, wabah penyakit, dan tempat-tempat berbahaya lainnya. Dan yang kedua di sini penyajiannya itu berupa artikel. Nah, artikel di sini itu yang biasa sering kita temuin, entah itu di koran atau di media online seperti liputan6.com mungkin atau kumparan.com atau Tribun News, itu termasuk ke dalam website-website yang terdapat jurnalis dan juga artikel online. Di situ kita bisa mengaksesnya setiap hari dan ada update-annya juga. Itu termasuk dalam artikel. Oke, untuk metodenya itu biasanya jurnalistik bencana itu point of view. Jadi dia mengambil dari dua sisi, di mana dari sisi saksi, dari sisi para ahli, dan juga dari sisi yang memungkinkan untuk terjadinya sebuah bencana. Jadi bencana yang terjadi pun bisa segera diatasi dengan adanya berita berupa breaking news tadi, dan juga kebanyakan dari pencarian beritanya itu terjun langsung ke lapangan. Seperti contohnya banjir, ada beberapa jurnalis dan reporter yang langsung ke tempat banjir itu terjadi agar mendapatkan view atau mendapatkan informasi lebih, atau terkadang juga mendapatkan berita eksklusif dari tempat kejadian untuk disiarkan secara langsung dalam liputan pemberitaan breaking news tersebut. Oke, untuk pemaparan jurnalistik bencana sekian dari saya. Terima kasih karena telah mendengarkan dan melihat video ini sampai habis. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.